Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang bisa menuntun kita bisa masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menjelaskan masalah ini. Saudara yang kekasih, di dalam Alkitab ini ada hamba Tuhan yang bodoh. Ya, ada hamba Tuhan yang tolol lah kasar ngomongnya, atau pendeta yang tolol, yang goblok. Ya, saya nggak fitnah saudara yang kekasih, karena ada di dalam Alkitab ini ada pendeta yang goblok atau yang tolol. Apa benar perkataan saya ini? Apa sih ciri-ciri pendeta yang goblok atau pendeta yang bodoh itu ya? Kita baca di dalam Matius 7 ayat 26. Ini adalah hamba Tuhan yang bodoh atau yang goblok. Matius 7 ayat 26 saya bacakan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini hamba Tuhan atau orang Kristen yang bodoh. Ini yang mengatakan tuh Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang sudah mendengar perkataanku, tetapi dia tidak mau melakukannya, ia disebut orang bodoh. Karena nggak semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Karena nggak semua orang bisa mendengar suara Yesus. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen atau sebagai hamba Tuhan sudah mendengar suara Tuhan atau mengetahui suara Yesus, kalau kita tidak melakukannya, itu disebut orang bodoh. Karena nggak semua orang bisa mendengar suara Yesus. Ya, di sini saya ulangin lagi ya. Matius 7 ayat 26 saya bacakan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Sangat jelas. Semua orang Kristen pasti baca Alkitab, saudara yang kekasih. Apalagi pendeta. Pendeta pasti baca Alkitab. Tetapi kalau kita sudah baca Alkitab, tetapi kita tidak mau mempraktekannya, itu disebut orang bodoh. Tuhan, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan banyak sekali hamba Tuhan atau pendeta yang bodoh, yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Ini fakta saudara yang kekasih. Saya 33 tahun jadi hamba Tuhan. Pergaulan saya banyak sama hamba-hamba Tuhan. Jadi saya tahu banyak sekali pendeta yang bodoh atau yang todol. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti perintah Yesus. Atau kasar ngomongnya, pendeta yang bodoh adalah pendeta yang nggak percaya dengan nubuat yang ada di dalam Alkitab ini. Nubuat itu adalah perkataan Tuhan. Ya, nubuat itu adalah perkataan Tuhan. Saudara yang kekasih, apa sih ciri-ciri orang pendeta yang bodoh atau pendeta yang goblok? Kita baca di dalam Matius 23. Ini adalah ciri-ciri pendeta yang goblok atau yang bodoh. Matius 23 ayat yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini pendeta goblok. Dia sudah menobatkan orang, tapi orangnya nggak masuk ke surga, masuknya ke neraka. Berarti goblok toh? Apakah ada pendeta seperti ini? Ada, karena sudah ditulis di dalam Alkitab. Apa yang sudah tertulis di Alkitab ini, itu sudah terjadi, saudara yang kekasih. Saya ulangin lagi, ini pendeta goblok nih. Matius 23 ayat yang ke-15.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Ini Alkitab yang mengatakan nih. Dia menjelajahi daratan, mengarungi lautan, berkhotbah, menginjil kemana-mana. Tetapi setelah orang itu bertobat, ternyata dia nggak masuk ke surga, tapi masuk ke neraka. Ini pendeta goblok. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang sudah mendengar perkataanku tidak melakukannya, ia disebut orang bodoh. Ini pendeta bodoh nih. Tidak mengajarkan jemaatnya untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan, pendeta bodoh itu, kalau kita ngomong kasar ya saudara yang kekasih ya, pendeta yang bodoh itu sudah menguasai gereja. Pendeta yang bodoh itu tidak mau menjalankan perintah Tuhan Yesus. Pendeta yang bodoh itu pendeta yang tidak percaya dengan nubuat yang ada di dalam Alkitab ini. Apa benar perkataan saya ini, saudara yang kekasih? Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini. Jangan sampai pendeta saudara atau gembala saudara bodoh. Kalau pendeta saudara bodoh, maka saudara tidak akan bisa masuk surga, tetapi masuk yang ke neraka. Matius 23 ayat 15. Pendeta yang bodoh membawa jemaatnya ke neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan ini. Kenapa? Karena itu adalah tugas saya. Jangan sampai saudara mengikuti pendeta yang bodoh. Pendeta yang bodoh membawa jemaatnya ke neraka, bukan ke surga. Kenapa dia membawa jemaatnya ke neraka? Karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus. Atau tidak mengikuti atau tidak percaya dengan nubuat yang ada di dalam Alkitab ini. Kadang-kadang saya heran, saudara yang kekasih. Pendeta itu kan sudah sekolah Alkitab kan. Puluhan tahun dia sekolah Alkitab. Bahkan dia sudah mendapat gelar doktor. Mendapatkan sarjana teologia. S1, S2, S3. Semakin dia belajar Alkitab, bukan semakin pinter, saudara yang kekasih. Semakin bodoh. Kenapa saya mengatakan gitu? Karena banyak sekali hamba Tuhan yang sudah punya gelar tidak mau menjalankan perintah Tuhan Yesus. Dan tidak percaya dengan nubuat. Saya pernah bertanya kepada teman-teman saya sama hamba Tuhan. 100 hamba Tuhan lebih saya tanya. Ada yang gelar doktor, ada yang gelar S2, S3. Saya tanya kepada mereka, kalian percaya nggak sama nubuat? Di dalam, kita baca saja ya. Di dalam Yudas 1 ayat 14, saya tanya ini tentang nubuat Henok. Mereka nggak berani menjawab. Ya, Yudas 1 ayat 14 saya bacakan. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus hendak menghakimi semua orang yang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ini nubuat Henok. Nubuat itu perkataan Tuhan melalui Henok. Henok bernubuat. Bukan Tuhan memberi mandat kepada Henok supaya mengatakan bahwa orang fasik akan dihukum dan akan diadili sama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, pendeta, tidak percaya dengan nubuat yang disampaikan oleh Henok ini. Bahwa
orang fasik akan diadili dan dihukum oleh Tuhan. Kenapa orang fasik itu diadili dan dihukum oleh Tuhan? Karena dia menista Tuhan. Menista itu berarti menjelek-jelekan. Orang fasik itu menjelek-jelekan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, banyak pendeta yang fasik, yang menista Tuhan. Saya harus ngomong tegas ini untuk memberikan penjelasan bahwa firman Tuhan tidak mau dijelek-jelekan. Kewibawaan firman Tuhan itu dilecehkan oleh hamba-hamba Tuhan yang bodoh. Hamba-hamba Tuhan yang bodoh adalah hamba-hamba Tuhan yang fasik, yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Banyak orang fasik menguasai gereja. Sehingga apa yang terjadi? Banyak-banyak orang-orang Kristen, jemaatnya akan masuk ke pengadilan Tuhan. Dan akan dihukum masuk ke neraka. Saya pernah mendengar khotbah tentang Pak Eratus. Dia mengatakan bahwa semua orang akan masuk sidang pengadilan Tuhan. Termasuk dia katanya. Berarti dia ini adalah orang fasik yang masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Ini di sini di dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Orang fasik akan masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum masuk ke dalam neraka. Salah satunya saya dengar saudara Pak Eratus, dia percaya dia akan masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Berarti dia ini orang fasik. Karena orang fasik itulah yang masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Yudas 1 ayat yang 14 sampai ke 15. Kenapa saya mengatakan Pak Eratus? Karena saya mendengar khotbah dia. Dia mengatakan orang akan masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan. Kata dia. Makanya saya berani mengatakan seperti ini. Saya nggak menjalankan Pak Eratus ya. Saya hanya menjelaskan bahwa orang fasik akan masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Ini bukan kata saya. Ini nubuat. Berarti perkataan Tuhan. Kenapa orang fasik itu masuk sidang pengadilan Tuhan? Kita baca di dalam Amsal. Bentar ya. Kita baca dalam Amsal 11 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Ini tentang orang fasik atau pendeta yang goblok. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Orang fasik adalah orang yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Orang fasik itu udah sekolah Alkitab. Tapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Di sini dikatakan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Kenapa orang fasik disidang di dalam pengadilan Tuhan? Karena mulutnya membinasakan anak-anak Tuhan. Sama seperti Matius 23 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk menobatkan orang. Setelah orang itu bertobat, dia penghuni neraka. Berarti dia membawa orang masuk ke dalam neraka. Siapa yang membawa orang Kristen masuk ke dalam neraka adalah orang fasik. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Jelas ya? Pendeta yang goblok, pendeta yang tolol, pendeta yang bodoh adalah pendeta yang membawa jemaatnya masuk ke dalam api neraka. Saya tidak mengada-ngada, tetapi saya ingin menjelaskan. Pendeta yang goblok, pendeta yang bodoh adalah pendeta yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan.
Orang fasik itu nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melawan perintah Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan? Orang fasik membinasakan sesama manusia. Kalau hamba Tuhan saudara, pendeta saudara melawan perintah Tuhan, maka saudara pun akan diajarkan untuk melawan perintah Tuhan. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, orang fasik itu adalah orang yang menista Tuhan. Orang yang menista Tuhan adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Sama seperti Matius 7 ayat 26. Barang siapa yang sudah mendengar suaraku, tetapi dia tidak melakukan perintah, tidak melakukan, ia sama seperti orang bodoh. Jadi banyak sekali pendeta yang bodoh, yang gak mau mengikuti perintah Tuhan. Yaitu saya tadi ngomong, saya kadang-kadang heran. Semakin orang belajar Alkitab, bukan semakin tunduk dengan firman Tuhan, tetapi semakin dia melawan firman Tuhan. Contohnya Pak Eratus. Pak Eratus itu melawan perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia gak mau menjalankan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang sudah mendengar suaraku tetapi dia tidak mau melakukannya, ia disebut orang bodoh. Semakin sekolah Alkitab, semakin sekolah semakin belajar Alkitab. Puluhan tahun belajar Alkitab bukan semakin pintar, tetapi semakin bodoh. Saya ingin katakan, semua pendeta yang gak mau menjalankan firman Tuhan, atau semua pendeta yang gak percaya dengan nubuat yang ada di Alkitab ini, ia disebut pendeta yang bodoh. Pendeta yang bodoh membawa jemaatnya ke neraka, bukan ke surga. Orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Kita baca saja ya, biar jelas ya. Biar jelas. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Saya bacakan. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Saya ulangin lagi. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Orang-orang berarti banyak. Aku marah. Tuhan marah kepada pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Ini firman Tuhan, saudara yang kekasih. Saya ingin tanya kepada saudara. Di akhir zaman ini, apakah ada pendeta yang mau menjalankan hukum Taurat? Gak ada, saudara yang kekasih. Dengan 1000 macam alasan dia mengatakan hukum Taurat gak berlaku lagi. Itu urusan dia. Urusan kita adalah firman. Firman mengatakan orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat itu disebut orang fasik. Dan mulut orang fasik itu membinasakan sesama manusia. Berarti mulut orang fasik itu membawa jemaatnya ke neraka, bukan ke surga. Nah, kalau hamba Tuhan yang bodoh ini diberikan kekuasaan untuk berkhotbah, maka dia membawa orang anak-anak Tuhan bukan ke surga, ke neraka. Kita baca lagi di dalam Mazmur. Yang tadi Mazmur 19 ayat yang ke-1. Ini tentang orang fasik juga nih. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Saya ulangin lagi ya. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menuruti Taurat Tuhan. Ini firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mengikuti hukum Taurat. Jadi kalau saudara nggak mengikuti hukum Taurat, berarti saudara nggak berbahagia. Ini kata Alkitab loh.
Kata Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat pertama, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Ini perkataan Tuhan. Tetapi perkataan Tuhan ini banyak yang gak percaya. Saya tanya kepada saudara, khususnya pendeta, apakah saudara percaya dengan perkataan firman Tuhan bahwa menjalankan hukum Taurat adalah kebahagiaan? Tetapi banyak sekali pendeta mengatakan hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Itu namanya menista Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak percaya dengan perkataan firman Tuhan, secara tidak sadar dia sudah menista Tuhan. Pendeta yang nggak percaya dengan firman Tuhan, dia menista Tuhan. Mazmur 119 ayat pertama. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Saya ulangin lagi bacanya ya, biar jelas ya. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini. Jangan sampai setelah kita masuk neraka, baru kita tahu pendeta kita goblok. Mazmur 19 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ini firman Tuhan ini. Ini perkataan Tuhan. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Tetapi sayang banyak pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau kita baca tadi ayatnya, orang fasik adalah orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, ia disebut pendeta fasik. Dan pendeta fasik itu menista Tuhan. Yudas 1 ayat 14-15. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, firman Tuhan mengatakan orang fasik menista Tuhan. Apa yang dinistakan? Dia nggak mengikuti hukum Taurat. Hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, sadar atau tidak sadar, dia sudah menista Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan seperti ini. Sudah terlalu banyak firman Tuhan itu diinjak-injak oleh pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan. Kalau saudara mengikuti pendeta yang fasik atau pendeta yang goblok, maka pada waktu saudara mati, saudara menjadi penghuni neraka. Orang-orang fasik, orang-orang yang membawa jemaatnya ke neraka. Saya ingin tanya, sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun saudara menjadi hamba Tuhan? Apakah saudara tidak tahu bahwa orang fasik menista Tuhan? Orang fasik adalah orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, saya ingin jelaskan kenapa saya berbicara seperti ini. Karena sudah terlalu banyak pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan diadili masuk ke dalam api neraka. Mulut pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat itu membinasakan sesama manusia. Saudara sebagai orang Kristen, kalau saudara mengikuti hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, saudara dipastikan penghuni neraka. Matius 7 ayat 26. Matius 23 ayat 15. Kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang, tetapi setelah orang itu bertobat, dia menjadi penghuni neraka. Ini firman Tuhan, saudara yang kekasih. Apa yang saya sampaikan ini semuanya dari firman Tuhan. Bukan bisa-bisa saya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena ada di dalam Alkitab. Kalau nggak ada di dalam Alkitab, saya nggak akan berbicara seperti ini. Karena di dalam Alkitab
ada mengatakan orang fasik, mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Mulut orang fasik menista Tuhan. Orang fasik akan masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Orang fasik akan masuk ke dalam neraka. Apa yang saya sampaikan ini, itu sumbernya dari Alkitab semua, bukan dari saya. Kalau nggak dicatat di dalam Alkitab, saya nggak akan berbicara seperti ini. Karena ada di dalam Alkitab, maka saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk menyampaikan isi dari Alkitab ini. Apa benar orang fasik itu akan dibinasakan? Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dan ayat ke-6. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ajaran orang fasik itu menuju ke neraka, bukan ke surga. Pendeta yang khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, perjalanan dia bukan ke surga, tetapi ke neraka. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik adalah orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia menuju kebinasaan. Jelas ya? Kita baca lagi di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Saya bacakan ya, 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Ini tentang orang fasik juga nih. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ayat 6. Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ini peringatan kepada kita. Nabi Nuh, itu orang-orang di zaman Nabi Nuh dibinasakan oleh air bah. Yang dibinasakan adalah orang fasik. Sedangkan zaman Sodom Gomora dibinasakan dengan api. Yang dibinasakan juga orang fasik. Ini bukti bahwa orang fasik akan dibinasakan Tuhan. Di sini dikatakan menjadi peringatan bagi orang yang hidup di masa yang akan datang. Di masa-masa kemudian, di sini dikatakan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi orang fasik itu dari zaman dulu, zaman Nuh, zaman Sodom dan Gomora itu dibinasakan oleh Tuhan. Sekarang pun Tuhan akan membinasakan orang fasik. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat pun sekarang akan dibinasakan Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan, kan banyak pendeta yang sudah meninggal kan? Dan banyak juga orang Kristen yang sudah meninggal. Mereka kemana? Kalau waktu dia masih hidup gak menjalankan hukum Taurat, dipastikan dia akan binasa. Pendeta yang sudah meninggal yang gak mau menjalankan hukum Taurat, pasti dibinasakan oleh Tuhan di dalam api neraka. Saudara kan masih hidup di dunia ini. Saudara kan masih dikatakan masih ada kesempatan untuk supaya masuk surga. Kalau saudara mengikuti pendeta yang fasik, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dipastikan saudara akan masuk neraka. Ini yang katakan Alkitab. Bukan saya. Saya sebagai hamba Tuhan berkewajiban menjelaskan masalah ini.
Ini gak enak dengarnya, tapi ini penting. Karena soal sorga dan neraka. Saya 33 tahun belajar firman Tuhan. Jadi saya tahu banyak sekali pendeta yang fasik yang masuk ke dalam api neraka. Makanya di dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang Kristen, sedikit yang masuk sorga. Banyak yang menjadi pendeta, sedikit yang masuk sorga. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mau menjalankan hukum Taurat. Saya ingin tanya, apakah pendeta saudara menjalankan hukum Taurat? Kalau pendeta saudara nggak menjalankan hukum Taurat, dinubuatkan pendetamu akan masuk ke dalam neraka. Yudas 1:14-15. Henok bernubuat bahwa orang fasik akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum. Hukuman Tuhan neraka. Ini nubuat. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat masuk sidang pengadilan Tuhan dan dihukum masuk neraka. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan, enak nggak enak, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ini kebenaran firman Tuhan. Sebelum saudara meninggal, coba cek. Saya ini menjalankan hukum Taurat nggak? Pendeta saya menjalankan hukum Taurat nggak? Kalau pendeta saya nggak menjalankan hukum Taurat, maka pendeta saya membawa saya ke neraka, bukan ke sorga. Jelas ya omongan saya ya. Gak enak dengarnya, tapi ini benar. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang fasik akan dibinasakan. Orang fasik adalah orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Berapa banyak pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Ini yang dinamakan firman Tuhan. Tuhan tidak peduli saudara pendeta besar kek. Saudara tidak peduli saudara orang Kristen baik kek. Tuhan tidak peduli saudara pendeta besar, pendeta yang punya nubuat. Tidak peduli. Tuhan pun tidak peduli gelar saudara. Kalau saudara meninggalkan hukum Taurat, saudara akan dibinasakan oleh Tuhan. Jangan dengar khotbah percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Dengarkan firman Tuhan yang benar dan murni bahwa orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat akan dibinasakan oleh Tuhan. Makanya gak heran ya tadi saya ngomongnya Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang Kristen, sedikit yang masuk surga. Banyak yang menjadi pendeta, sedikit yang masuk surga. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mau menjalankan hukum Taurat. Karena dia tidak mau mengikut perkataan Tuhan. Barang siapa yang sudah mendengar perkataanku, tetapi ia tidak menjalankannya, ia disebut orang bodoh. Matius 7 ayat 26. Orang Kristen atau pendeta yang bodoh adalah pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kenapa bodoh? Kalau bodoh itu berarti ya bodoh. Itu kadang-kadang saya heran ya. Saya katakan lagi ya. Semakin orang sekolah Alkitab bukan semakin pintar, semakin bodoh. Contohnya Pak Eratus. Gelarnya doktor. Ngajar sekolah teologi ya. Dia jadi dosen. Gelarnya dokter. Khotbah di mana-mana. Di YouTube tuh banyak khotbah dia. Tetapi dia tidak mau menjalankan hukum Taurat. Coba tanya Pak Eratus. Apakah dia mau menjalankan hukum Taurat? Coba tanya. Saya pernah dengar juga omongan dia bahwa hukum Taurat nggak berlaku lagi. Saya pernah dengar khotbah dia. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Orang yang nggak mau menjalankan perkataan Tuhan Yesus, menjalankan hukum Taurat, dipastikan masuk sidang pengadilan Tuhan. Dan Pak Eratus mengamini itu. Ya udah, nggak ada pilihan. Pilihan di tangan
kita. Kalau saudara mau mengikuti pendeta yang nggak menjalankan hukum Taurat, dipastikan saudara akan bersama Pak Eratus masuk sidang pengadilan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjalankan perintah Tuhan. Fit, sampaikan firman Tuhan. Enak nggak enak, suka nggak suka, senang atau nggak senang, sampaikan saja. Saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengikuti apa kata Tuhan. Enak nggak enak, suka nggak suka, itu firman Tuhan. Jangan sampai setelah di neraka baru kita tahu, oh ternyata pendeta gua orang fasik yang menuju kebinasaan. Banyak pendeta yang fasik sudah menguasai gereja. Saya termasuk orang yang susah sekali berkhotbah di dalam gereja. Karena di dalam gereja itu sudah banyak pendeta yang fasik, yang gak mau menjalankan Taurat. Sedangkan saya mengajarkan orang menjalankan Taurat. Karena apa? Karena di dalam Mazmur 119 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang menjalankan Taurat Tuhan. Saya mengajarkan saudara supaya saudara berbahagia. Saya mengajarkan ini saudara yang kekasih. Mazmur 119 ayat yang pertama. Ini yang saya ajarkan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya mengajarkan saudara menjalankan hukum Taurat. Karena apa? Di dalam Alkitab mengatakan, orang yang menjalankan hukum Taurat berbahagia. Kenapa orang yang menjalankan Taurat berbahagia? Karena kalau dia mati, dia berbahagia juga. Ini adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Kalau dia mati, bagaimana? Wahyu. Kita baca Wahyu. Bentar ya. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Ini akhir dari orang yang menjalankan hukum Taurat. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga, katanya, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di sini dikatakan, mereka akan menerima, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka yang menyertai. Perbuatan apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan hukum Taurat. Orang Kristen, hamba Tuhan yang menjalankan hukum Taurat, kalau mati berbahagia karena beristirahat di sorga. Orang Kristen, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, kalau mati masuk ke dalam neraka, masuk sidang pengadilan Tuhan. Jadi beda nih. Orang Kristen yang menjalankan hukum Taurat, kalau mati langsung masuk surga. Orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat, kalau mati masuk sidang pengadilan Tuhan. Jadi ada dua macam nih orang Kristen. Orang Kristen yang masuk ke surga menjalankan hukum Taurat. Orang Kristen yang nggak masuk neraka adalah orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya ingin tanya kepada saudara yang nonton YouTube saya. Apakah saudara menjalankan hukum Taurat? Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, kalau saudara mati, saudara akan beristirahat di sorga. Tetapi kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, saudara mati, saudara akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dibawa ke neraka. Selesai. Ini nubuat dari Henokh, Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Tuhan menghakimi orang-orang fasik dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang fasik karena dia menista Tuhan. Hamba Tuhan, orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat, ia disebut
menista Tuhan. Saya menjalankan hukum Taurat karena saya ingin berbahagia. Karena di dalam Mazmur 119 ayat pertama, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Ini firman Tuhan. Tetapi banyak sekali pendeta nggak percaya. Dia nggak percaya kalau menjalankan hukum Taurat berbahagia. Betul nggak? Pendeta nggak percaya dengan perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Tetapi banyak sekali pendeta yang nggak percaya ini. Mereka nggak percaya kalau menjalankan hukum Taurat berbahagia. Nah, orang seperti ini, pendeta yang seperti ini, yang nggak percaya dengan firman Tuhan, ia disebut orang fasik. Dan orang yang nggak percaya dengan firman Tuhan disebut menista Tuhan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, banyak sekali pendeta yang menista Tuhan. Kenapa pendeta itu menista Tuhan? Karena tidak percaya dengan firman Tuhan. Pendeta yang nggak percaya dengan firman Tuhan, sadar atau tidak sadar, dia sudah menista Tuhan. Saudara percaya nggak bahwa hukum Taurat bisa membahagiakan saudara? Percaya nggak? Saya percaya. Saya percaya Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Saya percaya. Makanya saya jalankan hukum Taurat. Tetapi sayang banyak pendeta nggak percaya. Mereka nggak percaya kalau menjalankan hukum Taurat berbahagia. Coba aja tanya pendeta saudara. Apakah menjalankan hukum Taurat? Ini real saudara yang kekasih. Ini nyata. Ini kenyataan. Bahwa pendeta banyak yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Sadar atau tidak sadar, dia gak percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Kenapa berbahagia? Karena kalau dia mati, dia beristirahat dengan jerih lelah mereka. Jadi orang yang menjalankan hukum Taurat itu memang capek. Tetapi bahagia kalau dia sudah mati, masuk ke surga. Jadi senang atau nggak senang, saya ingin katakan pendeta yang bodoh adalah pendeta yang nggak percaya dengan Alkitab. Pendeta yang bodoh adalah pendeta yang nggak mau menjalankan perkataan Tuhan. Kita baca saja ya, kembali lagi ya. Kita kembali lagi biar nggak kabur. Matius 7 ayat yang ke-26 saya bacakan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini pendeta yang bodoh, nggak percaya dengan perkataan Alkitab. Perkataan Tuhan ada di dalam Alkitab. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan, tugasnya hanya meluruskan yang salah. Bukan menghakimi, bukan menjelekkan pendeta, tetapi hanya meluruskan yang salah. Kalau saudara mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dipastikan saudara penghuni neraka. Jelas ya firman Tuhan ya. Firman Tuhan iya dan amin. Pendeta yang bodoh, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya jarang khotbah di gereja ya. Karena gereja itu sudah dikuasai oleh pendeta yang fasik yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Ya gak masalah sih. Urusan dia sama Tuhan. Yang saya kasihan jemaatnya. Yang gak tahu urusan ikut masuk neraka. Kadang-kadang saya kasihan sama jemaat yang tulus. Jemaat yang jujur. Jemaat yang polos. Diajari untuk melawan perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sangka mati masuk surga,
ternyata mati masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengikuti pendeta yang bodoh. Jangan sampai setelah di neraka baru saudara tahu ternyata pendeta saudara bodoh, nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Ya, saya hanya sebagai hamba Tuhan ya, hanya meluruskan yang salah. Jangan sampai saudara salah jalan. Kalau saudara mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, saya ulangin lagi, kalau saudara mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dipastikan saudara penghuni neraka. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Saya hanya menjalankan, saya hanya meluruskan yang salah. Saya tidak menghakimi, saya tidak menjelekkan pendeta. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Katakan ya benar, salah ya salah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan-Mu dapat menjadi berkat bagi kami yang mendengar, dan berkat juga bagi saya yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati orang yang mendengar YouTube saya ini Tuhan Yesus, dan berkati juga saya sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.